Hai semuanya, balik lagi di channel Malvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku seneng banget karena mau ngebahas perfume dengan aroma jasmine atau bunga melati. Jadi kalau misalnya kalian yang kemarin request, mesti nonton video ini. Dan kalau kalian yang lain yang penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi berangkat seperti biasa dari request teman-teman yang nonton videoku sebelum-sebelumnya. Sebenarnya udah ada beberapa orang yang request untuk bahas aroma jasmine ataupun aroma white floral di koleksiku gitu ya. Cuman kalau misalnya aku bahas aroma white floral, kayak bakal banyak perfume-perfume yang aromanya ke arah white floral, terutama ini untuk produk lokal ya, yang aku bakal bahas kali ini. Jadi aku spesifikkan ke jasmine aja, dan biasanya emang untuk perfume-perfume dengan aroma yang jasmine-nya lumayan kuat, dia juga ada white floral lainnya di dalamnya kayak tuberose, mungkin ada lily of the valley. Pokoknya intinya yang aku mau bahas kali ini dia ada notes jasmine ya, ada yang jasmine-nya dominan, ada juga yang jasmine berpadu dengan white floral lainnya ataupun fruity gitu. Jadi sebenarnya aroma jasmine atau aroma melati itu adalah salah satu aroma yang biasanya nggak pernah failed di hidung aku gitu. Aku tuh dengan mudahnya menerima, gampang banget menerima wangi-wangi perfume yang ada jasmine di dalamnya, terutama untuk jasmine-nya yang dominan gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, jasmine merupakan salah satu aroma bebungaan yang paling familiar di hidung aku. Mungkin di hidung kebanyakan orang Indonesia, karena kalau inget waktu kecil tuh kayak tetangga pergi ke sebelah rumah aja tuh pohon melati banyak gitu. Jalan-jalan kemana selalu ada pohon bunga melati, which is aromanya tuh emang familiar banget. Pergi ke kawinan ada wangi melati, di mana-mana tuh ada wangi melati gitu ya. Selalu seneng gitu aku kalau misalnya ada bunga melati yang jatuh-jatuh, suka aku pungut-pungutin, terus aku simpen-simpen aja supaya wangi gitu. Waktu zaman dulu, waktu kecil gitu ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama aku akan mulai dari perfume yang dari namanya aja udah langsung ketahuan kalau ini perfume adalah perfume dengan aroma jasmine. Kalau bahas perfume jasmine nggak afdol kalau nggak bahas The Scent Story yang salah satu dari The Three Courtesans yang Jasminum Sambac ini. Aku emang nggak punya full botolnya, tapi di sini aku punya yang vialnya mereka, 5 ml-nya mereka. Ini adalah aroma jasmine yang bener-bener tebel gitu loh jasmine-nya, tipikal jasmine Sambac ya. Aduh, ini tuh kayak super rich gitu. Dia rich banget aroma jasmine-nya tuh yang bener-bener tebel banget. Jasmine-nya tuh sampai ke arah yang creamy jasmine gitu loh. Ini tuh enak banget wanginya. Mungkin beberapa orang berpikir wangi ini tuh kayak ke arah yang mistis gitu ya. Tapi kalau di aku sendiri ini bener-bener cantik banget. Ini jasmine yang dewasa menurut aku. Bukan jasmine yang ringan, tapi dia bener-bener kayak jasmine, bunga jasmine sih sebenarnya, yang kita cium langsung bunganya gitu loh. Ini tuh tergolong yang SPL-nya juga keren banget, dan ia juga tidak oily. Perfume-perfume dari The Scent Story memang selalu menarik untuk kalian kepoin. Jadi kalian silahkan kepoin aja The Scent Story ini. Oke, next selanjutnya kalau misalnya ngebahas perfume aroma jasmine gitu ya, langsung keinget lagi sama perfume dari Carl & Claire, yaitu yang A Love Like This ini. Ini tuh aku masih fresh banget di ingatanku karena aku baru aja kan bikin video tentang perfume-perfume aroma floralnya atau fragrantly floral dari Carl & Claire, dan ini bener-bener yang paling jasmine gitu, yang paling white floralnya kental banget. Which is sebenarnya dia emang nggak cuman pakai jasmine aja, dia ada lilinya, tapi jasmine-nya menurut aku lumayan berasa. Ini memang jasmine-nya tuh nggak yang setebal jasmine Sambac dari The Scent Story. Ini jasmine-nya tuh lebih jasmine yang ketiup semilir-semilir angin gitu ya. Sekalipun dia juga tipikal wangi yang dewasa, yang bukan yang ringan-ringan atau wangi anak remaja, bukan. Tapi ini menurut aku jasmine-nya lebih versatile gitu loh, lebih kayak bisa dipakai kapan aja dan lebih ringan lah istilahnya gitu. Nah,
Selain Carl and Claire yang Love Like This, ini juga performanya oke, dan dia nggak oily, dan dia udah Bepom juga. Kalau Love Like This ini tuh lebih ke arah apa ya, bebungaan jasmine yang berpadu sama white floral di wangi-wangi kondangan, wangi-wangi kalau kita lagi ke pesta pernikahan yang di sana itu penuh dengan bunga-bungaan white floral, dan di sana ada aroma jasmine yang juga dominan. Nah, inilah dia si Carl and Claire A Love Like This ini. Dan ini tuh wanginya lumayan mirip ternyata setelah aku hidu-hidu dengan salah satu parfum dari Ready Set yang Memoire 21 ini. Di sini aku punya decannya, dan kemarin waktu aku sniff itu mereka lumayan mirip. Walaupun kalau Memoire ini dia tuh pakai perpaduan jasmine sama tuberose sama honeysuckle, which is lumayan berbeda. Tapi itu kan juga white florals ya sebenarnya. Juga pakai mandarin orange, orchid, wood, tonka bean, dan juga musk. Kalau sekilas gitu ya, kalau sekilas tuh mirip banget. Kalau Memoire ini aku ngerasa lebih ke arah wangi jasmine-nya tuh wangi jasmine yang ada kayak bitter-bitternya sedikit. Jadi dia kayak ada sensasi wangi, entah itu dari aku nggak tahu dari mana, tapi dia kayak ada sedikit bitter-bitter ya gitu loh. Tapi secara keseluruhan kalau misalnya sekilas gitu antara Love Like This sama Memoire 21 dari Ready Set ini mirip gitu wanginya. Oke, selanjutnya Princess of Java dari Project 1945 ini. Ini walaupun warnanya pink, tapi kalau aku sih lebih kecium wanginya tuh kayak wangi aroma-aroma bunga putih gitu loh. Termasuk jasmine-nya ini juga berasa banget. Walaupun kalau misalnya di awal gini ya, aku cium dia tuh kayak ada sweet ke arah candy gitu, kayak fruity yang manis-manis asem kayak ke arah candy, which is dia tuh pakai peach, ada pear, ada bitter orange gitu. Tapi setelah itu masuk ke aroma yang arahnya tuh lebih ke arah bebungaan putih kayak tuberose, which is dia pakai tuberose juga, neroli, jasmine, orange blossom gitu. Baru nanti di base-nya dia pakai vanilla, sandalwood, musk, dan juga amber. Rata-rata tuh mereka pakai musk sama amber di base note ya. Tapi ini lumayan kecium wangi aroma jasmine, yang menurut aku jasmine-nya lumayan berasa, walaupun gak yang jadi main notes di sini menurut aku. Tapi kalau misalnya kebayang Princess of Java tuh kan pasti emang kebayang sama wangi bebungaan melati ya kayaknya. Dan ini juga awal-awal aku nyobain parfum ini tuh kayak wanginya kayak nggak terlalu yang project banget, tapi makin kesini aku nggak tahu apakah ada efek nggak tahu efek dari apa, tapi makin kesini aku ngerasa dia wanginya makin project. Jadi ini juga salah satu parfum yang aku kayaknya kalau misalnya lagi pengen aroma yang jasmine atau white floral gitu, langsung nggak pikir panjang langsung pakai ini gitu. Selain karena dia juga 100 ml lumayan banyak, wanginya tuh kayak gampang banget diterima sama hidung gitu loh kebanyakan orang gitu. Oke, selanjutnya ini adalah parfum yang udah lama aku nggak pakai. Ini ya baru kayak kemarin pas cari-cari parfum dengan aroma melati, jadi inget lagi sama ini. Ini adalah travel size-nya dari Scentworks & Co yang namanya Jasmine Teas gitu ya. Kalau nggak salah ini juga salah satu dupe dari Jo Malone yang ada jasmine-nya. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku nggak berani membandingkan juga. Tapi ini jasmine-nya sebenarnya termasuk yang nggak terlalu kerasa langsung wangi jasmine gitu. Walaupun dia pakai nama jasmine gitu, which is wanginya itu dia cukup tebal, cukup creamy, dan cukup ada aroma-aroma yang kayak aroma kosmetik atau kesannya itu ke arah lipstick gitu. Baru dia berpadu sama wangi jasmine, which is notes yang dia pakai tuh ada marigold, bunga marigold, jasmine, dan juga benzoin. Jadi ini tuh sebenarnya tipikal wangi parfum floral yang lumayan unik gitu ya. Kalau dibilang wangi jasmine tuh bukan yang langsung ini jasmine gitu. Ini wangi apa ya? Kayak familiar tapi kayak kalau aku sendiri nggak langsung tahu kalau ini wangi jasmine, kecuali karena lihat namanya adalah Jasmine Teas ini. Ini kalau misalnya kalian pengen sesuatu wangi jasmine tapi yang rada unik, yang wanginya tuh lebih berkesan kayak wangi kosmetik, lipstick gitu ya. Nah, kalian bisa cobain Jasmine Teas ini. Oke, selanjutnya ini salah satu parfum dari Feature Ecosystem gitu ya. Ini juga aku baru minggu-minggu lalu lah gitu bikin video reviewnya. Namanya emang bukan jasmine, namanya adalah hyacinth flower, cuman dia pakai notes jasmine di dalamnya. Ini adalah salah satu favoritku dari Feature. Ini kayak yang paling aku suka dari Feature, dan ini juga waktu itu keracunan dari Mbak Dayu. Ini wanginya tuh lebih ke dia
kecium, ada jasminnya gitu ya. Tapi ini jasminnya tuh kayak berpadu sama sesuatu yang lebih watery, lebih aquatic gitu loh kesannya. Jadi bener-bener fresh flowers gitu. Bikin aku langsung kayak suka gitu. Cuman dia berpadu sama wangi-wangi lain. Jadi kayak wanginya tuh ada sedikit kayak wangi-wangi berair basah gitu. Jadi bebungaan yang basah gitu ya. Ini juga cantik banget wanginya, layak untuk dicoba. Oke, selanjutnya ini juga perfume dengan aroma jasmine, tapi kalau ini tuh sebenarnya lebih kental kalau kayaknya aroma tuberose-nya. Jadi sebenarnya perfume ini dari MOP atau Mother of Pearl atau Mother of Perfumery yang punyanya Tasya Farasya ini, namanya adalah Honorable Woman. Super cantik banget botolnya, warna emas kayak gini ya. Dan dia itu wanginya ini benar-benar tipikal wangi white floral yang lumayan berat gitu, tapi unik banget. Jadi dia itu kayaknya lebih kental daripada jasmine. Dia kayaknya lebih kental aroma kayak tuberose-nya, tapi ini juga spicy serta wangi yang lebih ke arah asem-asem gitu, juga kental gitu. Jadi kalau aku tuh tuh dibuka tuh dia sama aroma yang lumayan asem gitu ya. Asemnya tuh kayak rada-rada nagih gitu. Asemnya tuh kayak asem-asem berpadu sama wangi rempahan gitu loh. Baru abis itu dia masuk ke aroma yang lebih ke arah white floral. Dan tapi ini sayangnya tutupnya suka copot-copot. Tuh, aku nggak bisa copot, jadi coba ya. Nah, tidak bisa. Nah, magic kan, tiba-tiba ada lagi. Jadi ini tuh wanginya dibuka dengan aroma yang lumayan asam, kayak ada spicy-nya juga itu. Terus baru nanti aroma bebungaan gitu. Cuman bebungannya itu bukan tipikal bebungan yang fresh sih ini, which is bebungan yang dia pakai tuh ada tuberose, gardenia, jasmine gitu ya. Terus baru base note-nya nanti dia ada amber, vetiver, heliotrope dan juga musk. Cuman dia tuh di awal atau top notes-nya itu dia pakai rhubarb. Mungkin itu yang bikin wanginya agak-agak asem ya. Pepper, coriander dan juga ada carnation gitu. Ini tipikal perfume dengan aroma yang ada jasmine-nya, tapi jasmine-nya juga nggak terlalu dominan sebenarnya. Cuman perpaduan dari si jasmine, si rempahan, si bebungaan lainnya sama base note-nya tuh ini cantik banget, unik banget. Aku belum pernah nemuin perfume dengan aroma kayak gini sebelumnya sejujurnya. Sekalipun emang aku sendiri belum banyak banget sebanyak itu ngehidup perfume sih. Cuman selama yang aku pernah jajali di dunia perfuman, terutama perfume lokal ini, belum ada yang wangi kayak gini dan semewah ini. Enak banget. Ini cocok banget dipakai kondangan. Ini tuh kemarin aku pakai kondangan dan aku ngerasa kayak super confident gara-gara pakai perfume ini, karena aromanya tuh bener-bener yang SPL-nya mantep, wanginya juga unik dan enak banget gitu. Walaupun ini nggak untuk semua umur, tapi ini termasuk yang kalau misalnya sehari-hari yang acaranya lebih ke arah formal, resmi, misalnya kalian kantor gitu juga cocok. Oke, selanjutnya ini adalah perfume yang aroma jasmine-nya tergolong nggak begitu dominan juga, cuman dia ini white floralnya cukup berasa, cukup kental, which is yang cukup dominan dia pakai tuberose. Ini adalah salah satu parfum dari Hey Home, namanya adalah Seductive Tuberose gitu ya. Jadi buat kalian nih yang kemarin mungkin lebih ke arahnya tuh pengennya yang white floral tapi jasmine juga, tapi jasmine-nya mungkin berpadu sama wangi bunga putih lainnya. Nah ini nih salah satu yang kalian bisa coba. Ini tuh kalau banyak yang bilang katanya mirip kayak wangi lobby hotel mewah gitu ya. Dan ini bener-bener yang wanginya tuh mahal gitu. Jadi wanginya tuh emang kayak berkesannya tuh mahal aja begitu nge-sniff wangi ini. Dia itu unik juga. Jadi kalau aku juga belum pernah sniff wangi perfume lokal yang wanginya kayak gini. Dibuka dengan aroma awal tuh yang lumayan zesty, lumayan kayak kecut-kecut, berair seger gitu ya. Ada sedikit pahit-pahitnya kayak wangi green gitu. Baru abis itu masuk ke aroma yang lebih floral, lebih white floral. Tapi ini juga dia tergolong wangi yang white floral itu cukup tebel juga, cukup yang berkesan creamy gitu di hidung aku. Which is dia tuh pakai white pepper, green apple dan juga citrus zest. Dia pakai tuberose, jasmine, lily of the valley, ginger, black pepper and hints of pineapple and lemongrass tuh. Jadi ada kesan-kesan kayak pahit-pahitnya dan
agak aromatik gitu menurut aku. Terus di base note-nya dia ada violet, ylang-ylang, peach, vanilla, dan fresh woods, hints of white musk juga. Jadi ini kompleks banget, dan ini salah satu perfume yang kalau misalnya kalian pengen nyobain perfume yang wanginya mewah, selain emang harganya juga lumayan mahal sih ini Hey Home, tapi sepadan karena dia ini juga dibikinnya di Australia. Dia pakai bahan baku yang cukup berkualitas, dia nggak oily juga di kulit. Anyway, parfum yang tadi itu kayak ini juga nggak oily, ini juga nggak oily, rata-rata nggak oily sih, ini juga nggak oily. Yang oily itu cuman Jasmine Tea cukup oily, Ready Set cukup oily, yang lain tidak oily. Ini kayak Cicer tidak oily. Kayaknya makin kesini makin banyak parfum lokal yang udah pakai formula yang nggak terlalu bikin terasa oily gitu. Ini juga nggak oily dua-duanya. Dan ini Seductive Tuberose ini buat kalian yang suka wangi tuberose, wangi white florals, wangi jasmine, kayaknya perlu untuk cobain wangi yang ini. Oke, selanjutnya ini nggak terlalu berasa wangi jasmine-nya, tapi floralnya, white floralnya cukup kental. Ini adalah Prague Boulevard. Ini Prague Boulevard juga pakai tuberose. Dia dari Ready Set, sorry, aku juga punyanya yang travel size-nya 10 ml. Ini salah satu parfum Ready Set yang kayaknya aku belum pernah bahas sendiri. Tapi ini sebenarnya wanginya cukup yang sangat menarik perhatian aku. Ini tuh tipikal wangi klasik gitu ya, wangi yang wanginya tuh apa ya, floral yang arahnya tuh arah-arah lumayan jadul kalau kesannya di hidung aku, yang cukup powdery, yang berkesan kayak sedikit ada aroma aldehyde-nya gitu. Aku nggak paham sebenarnya aroma aldehyde kayak gimana, cuman beberapa perfume di koleksiku yang aku cium wanginya tuh arah-arah aldehyde tuh aku temukan di perfume ini gitu, nuansa yang mirip gitu. Sebenarnya yang dia pakai tuh di sini ada bergamot, tuberose, jasmine, sandalwood, dan juga ginger. Jadi kesannya tuh di sini fresh, bebungaan yang fresh. Freshnya tuh lebih ke arah fresh powdery yang apa ya? Kesannya tuh juga kayak wanginya ibu-ibu gitu. Wanginya apa ya? Wanginya ibu-ibu kaya gitu. Seger sih. Ini segernya tuh seger yang berbeda, bukan kayak seger sesitrusan yang fresh gitu, enggak. Ini tuh kayak segernya lebih ke arah apa ya, seger yang kalem gitu, yang kayak ke arah bedak gitu juga. Pokoknya ini enak banget sih Prague Boulevard. Bukan yang jasmine-nya dominan, tapi ini termasuk yang menurut aku dia pakai aroma jasmine di dalamnya dan enak banget wanginya. Oke, selanjutnya ini juga aku suka banget wanginya. Kalau lihat botolnya kayaknya bakal ketahuan, ini salah satu perfume dari Value Perfume yang namanya Eau de Bouquet. Ini yang jusnya warna pink. Ini salah satu perfume atau perfumenya Value Perfume yang paling aku suka. Aku suka juga botolnya, walaupun ini kemarin waktu aku review sempet dia bleber-bleber gitu warna tintanya karena kena jus yang ada di dalamnya. Cuman setauku untuk kemasan yang baru mereka udah upgrade sehingga di kertas untuk penamaan brandnya dan juga nama perfumenya ini tuh udah nggak bleber lagi gitu. Di sini dia tuh pakai notes jasmine sambak sebenarnya di dalamnya. Cuman aku nggak berasa jasmine sambak kayak jasminum sambak yang dari The Scent Story ini, enggak gitu. Ini tuh jauh lebih light, ringan banget, lebih ke arah apa ya, airy mungkin ya istilahnya. Dia sebenarnya pakai tuh ada pear, bergamot, tuberose, orange blossom, jasmine, sambak. Terus di base note dia pakai patchouli dan juga vanilla. Tapi ini yang kecium di aku tuh bener-bener kayak wangi floral, ya seperti namanya Eau de Bouquet. Ini kayak bouquet bunga, which is dia pakai yang tadi ada orange blossom, ada tuberose, jasmine, sambak gitu ya. Tapi yang super ringan gitu wanginya, kayak bakal gampang banget diterima kebanyakan orang, terutama kebanyakan cewek-cewek, wanita-wanita yang emang suka wangi floral. Ini wanginya nggak yang unik banget gimana yang sampai kayak bikin mikir nih wangi apa gitu. Ini kayak sesuatu yang cukup familiar, tapi aku sampai detik ini juga nggak bisa dapat ini tuh sebenarnya mirip wangi apa. Cuman ini kalau ini dipakai tuh kayak bikin fresh, bikin langsung ngerasa confident. Nih rada-rada mirip sebenarnya vibe-nya sama Glenmore yang kemarin aku bahas di Perfume Rose, Glenmore yang Juliet. Itu vibe-nya mirip, aku nggak bilang wanginya mirip, tapi ya kayak gitu kesannya. Jadi kayak easy to wear banget, dipakai siang-siang pun dia bisa memancarkan kesegaran bebungaan gitu. Dipakai malam-malam pun dapat wangi seksi dari bebungaannya juga. Jadi
value perfume, dicobain deh yang Eau de Bouquet buat kalian yang pencinta wangi floral. Bukan untuk yang jasminnya dominan di sini, walaupun dia pakai jasmin sambak, tapi termasuk yang wangi floralnya cantik banget. Oke, perfume selanjutnya ini adalah yang kayaknya harganya tergolong yang di bawah 100.000. Wangi perfume jasmine di bawah 100.000 versi lokal ya. Jadi ini salah satu perfume dari Lifty. Ini adalah favorit aku, I'm Creative dari Lifty. Karena Lifty punya 4 varian dan aku udah bahas semuanya, dan ini yang jadi favorit aku. Ini juga nggak bisa dibilang bahwa aroma jasminnya dominan, tapi dia juga pakai jasmin sambak di sini, dan ini kesannya rada-rada mirip sama, tunggu aku spray dulu. Nah ini sebenarnya kesannya tuh rada-rada mirip sama jasmine tease-nya si siapa namanya nih, Scentworks & Co. Rada-rada mirip, tapi ini kayak lebih ini lebih enak menurut aku sebenarnya. Aku lebih suka wangi Lifty yang I'm Creative ini. Dia tuh kesannya lebih kayak lipsticky atau waxy. Walaupun di awal itu dia berkesan orange seperti warnanya, dia pakai neroli, pakai orange blossom juga. Tapi setelah itu tuh dia berpadu sama wangi bubungan yang cukup rich, cukup tebal, cukup kental. Jadi kayak nggak nyangka kalau ini harganya di bawah 70.000, di bawah 100.000, di bawah 70.000 kayaknya. Bahkan wanginya tuh mewah banget, enak banget. Ini Lifty yang I'm Creative ini. Walaupun ini aku masih baru sedikit sih pakainya, karena aku suka lupa pakai yang satu ini. Tapi ini kayak bakal aku sering pakai karena ini enak banget sih wanginya. Ada wangi yang sesuatu yang bikin wanginya tuh berbeda dan nggak kayak perfume yang harganya terjangkau gitu. Ini lumayan, kalau dibandingin sama harganya, ini wanginya jauh lebih mewah daripada harganya sih. Ini Lifty yang I'm Creative. Semoga aja masih ada ya perfume yang satu. Oke, itu aja perfume dengan aroma jasmine. Kalau misalnya kalian juga punya perfume dengan aroma jasmine favorit kalian, please komen di bawah dong, aku pengen tahu. Dan kalau misalnya kalian juga ada yang udah punya perfume-perfume yang aku sebutkan di video kali ini, aku juga pengen dengar komentar kalian di bawah, oke? Semoga aja video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian, terutama yang request kemarin. Semoga setidaknya apa yang aku sampaikan tadi bisa memberi sedikit informasi kepada kalian, terutama buat penggemar wangi jasmine atau melati atau mungkin white floral lainnya, oke? Kalau kalian pengen lihat review lengkap dari masing-masing produk yang tadi aku sebutin, hampir semua aku udah pernah bikin reviewnya, jadi kalian langsung cari aja di channelku, pasti ada, oke? Buat kalian juga yang penasaran perfume-perfumenya bisa dibeli di mana, seperti biasa aku juga akan taruh link pembelian perfumenya di description box. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Boleh juga sawer-sawer aku di super thanks yang ada di bawah. Dan jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.